Seorang bocah 9 tahun di kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan lubang pompa air dengan kondisi terbungkus karung. Ironisnya korban dibunuh oleh tetangganya. Polisi menggelar olah TKP di lokasi pembunuhan bocah dalam karung di Bekasi, Jawa Barat dan menemukan sejumlah alat bukti. Kita akan bahas terkait dengan perkembangan kasus ini langsung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus. Pak Firdaus, selamat malam, Pak. Malam, Mas Renat. Baik, Pak, langsung saja. Jadi apa perkembangan terbaru ya dari hasil pendalaman pihak kepolisian terkait dengan pembunuhan bocah di kota Bekasi ini? Benarkah ini kemudian memang ada kaitannya dengan praktik perdukunan atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Renat. Ke publik bahwasannya sampai saat ini tim dari Polres Metro Bekasi Kota dan juga Polsek Bantar Gebang terus melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi terkait dengan proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Hari ini tim dari Polres Metro Bekasi Kota bekerja sama dengan tim K9 dari Ditsamapta Polda Metro Jaya menurunkan satu tim K9 untuk melakukan cek TKP kembali. Nah, yang mana cek TKP ini adalah yang kelima kalinya kami melakukan cek TKP, namun kali ini kami bersama dengan tim K9 di Ditsamapta Polda Metro Jaya. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan tim K9, yang mana kegiatan tim K9 ini bertujuan untuk mencari jejak-jejak pelaku, terutama pelaku dan korban juga di dalam rumah pelaku. Nah, hasil dari kerja tim K9 ini di mana awalnya ada media rambut milik korban itu diendus oleh anjing tersebut, kemudian anjing tersebut bergerak menuju ke 4 titik. Di mana 4 titik tersebut, inilah anjing tersebut sering melakukan endusan dan diyakini bahwasannya inilah korban berada di 4 titik tersebut. Yang pertama yaitu di kamar pelaku di tempat tidurnya, dan kemudian di kamar mandi itu titik yang kedua. Yang titik ketiga itu berada di lubang yang kedalamannya 1 meter di dalam rumah. Dan satu titik lagi di lubang kedalaman 2 meter yang dimana lubang tersebut ditemukannya korban dalam yang sudah ditemukan di dalam karung. Nah, 4 titik tersebut. Nah, hasil dari pemeriksaan pelaku ini dianalisa memang benar keterangan pelaku korban pada saat datang ke rumahnya tidur di tempat tidur pelaku di kamarnya sambil nonton TV. Nah, keseringan korban tidur dan nonton TV di kamar tersebut. Kemudian kalau keluar dari kamar itu ke kamar mandi. Nah, pada saat keterangan pelaku mengatakan korban mandi 2 kali pada hari Jumat jam 5 sore dan pada hari Sabtu jam 7 pagi. Ini masih sesuai. Nah, ketika ke titik yang ketiga di endusan anjing tim K9 tersebut, ini terdapat ini belum didapatkan keterangan dari pelaku apakah korban melangkah ke lubang 1 meter tersebut pada saat hidup atau setelah korban meninggal diletakkan di lubang yang kedalamannya 1 meter tersebut sebelum ke titik terakhir yaitu ke lubang yang dalamnya lebih kurang 2 meter di belakang rumah pelaku. Nah, ini kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan kepada pelaku untuk mendalami hasil dari kegiatan tim K9 yang telah bekerja tadi siang sampai dengan sore hari tadi. Terkait dengan alat praktik dukun, ini memang kami masih terus dalami, Mas Renat. Apakah alat praktik dukun ini atau kegiatan perdukunan ini ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi? Nah, keterangan pelaku mengatakan bahwasannya alat praktik dukun itu milik saksi M. Kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan saksi M, tidak mengakui bahwasannya dia seorang dukun dan alat praktik dukun tersebut milik
pelaku, itu keterangan saksi M. Nah, ini ada dua orang tersebut saling bertolak belakang keterangannya. Nah, rencana selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan konfrontir terhadap pelaku dan juga saksi M. Nah, ini akan kami lakukan besok untuk pemeriksaan konfrontirnya. Demikian Mas Renat. Baik, jadi ada 4 titik yang tadi sudah disusuri begitu ya Pak, dan masih belum bisa dipastikan apakah ada kaitannya dengan temuan-temuan terkait dengan praktik perdukunan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tapi kalau dari penyidik sendiri, Pak Firdaus, apakah memang membaca ada ke arah sana soal praktik perdukunan, atau ini murni kemudian pembunuhan biasa? Apa motifnya sebetulnya yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, Mas Renat, perlu kami sampaikan ke publik bahwasannya untuk motif, ini memang dari awal kami sudah berkolaborasi interprofesi dengan Apsifor, yang mana ini kasus ini menjadi atensi publik, jadi kami harus bekerja sama dengan Apsifor untuk menentukan motif yang sebenarnya nih. Kenapa pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia disertai dengan kekerasan seksual dan atau juga kasus pembunuhan. Nah, ini tim dari Apsifor masih bekerja. Nanti ketika selesai tim Apsifor selesai bekerja, nanti kami akan update kembali hasil dari pemeriksaan tim Apsifor untuk menyampaikan ke publik mengenai motif dari pelaku. Oke, artinya juga tadi Bapak sempat menyampaikan juga ke media bahwa sejauh ini belum ada indikasi ada korban lain ya. Nah, ini temuannya soal itu bagaimana Pak Firdaus? Ya, dari awal tim dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek juga menduga ini kemungkinan ada korban-korban lainnya. Walaupun analisa tim gabungan ini di sekitar kampung tersebut hanya korban yang hilang. Belum ada ditemukan korban lainnya. Tidak menutup kemungkinan adanya korban-korban dari luar wilayah kampung tersebut. Makanya tim gabungan melakukan pengamatan pada saat kunjungan atau pengecekan TKP yang ketiga. Itu tim melihat dan mengamati ada satu titik di lantai itu kelihatan semennya masih baru. Nah, ini kami duga, tim gabungan duga nih kemungkinan ada korban lain yang ditanam. Namun setelah kami lakukan penggalian lebih kurang sedalam setengah meter lebih, tidak ditemukan adanya korban lain di titik yang kami curigai tersebut, Mas Renat. Baik, adakah keterangan Pak yang bisa dibagikan ya dari hasil pendalaman terhadap pelaku, motif atau alasan mengapa kemudian korban yang tewas ini terbungkus dalam karung kemudian ditaruh di dalam lubang jet pump ini Pak? Ya, terkait dengan korban ditemukan terakhir di lubang jet pump, ini kami sudah lakukan pemeriksaan kepada pelaku, termasuk lubang yang di dalam rumah. Itu ini ada 2 lubang, satu yang di 1 meter yang di dalam rumah dan 2 meter di luar rumah, tepatnya di belakang rumah. Nah, kami juga sudah berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku, bahwasannya pelaku menggali lubang di dalam rumah sedalam 1 meter tersebut untuk membuat safety tank, karena rumah tersebut mau dibagi 2, yang sebelahnya untuk istri dan anaknya, yang sebelah lagi untuk pelaku. Namun ini alibi dia seperti itu. Kemudian kami tanyakan kepada si pelaku, kalau seandainya pelaku setelah membunuh korban, rencana setelah korban meninggal mau dikubur di mana? Pelaku menjawab akan rencana pelaku setelah korban meninggal itu akan dikubur di belakang rumahnya, tepatnya di pohon cabai, di samping pohon cabai. Demikian, Mas. Baik, Pak Kasat, tadi Bapak menyebutkan
dalam kasus pembunuhan ini juga ada apsifor ya untuk mendalami bagaimana psikologis dari pelaku ini. Ada indikasi apa sampai kemudian secara psikologis dalam proses pendalaman penyelidikan ini memang perlu melibatkan sisi psikologis? Apakah ada kecurigaan tertentu terhadap pelaku atau bagaimana, Pak? Ya, pertimbangan kami untuk melakukan kerjasama dan mohon bantuan untuk kepada apsifor. Yang pertama, ini merupakan kasus ini merupakan kasus atensi publik yang mana memang harus benar-benar objektif penanganannya, sehingga kami berkolaborasi interprofesi tidak hanya dengan apsifor, dan kami juga bekerja sama dengan KPAD dan DP3A Kota Bekasi, yang mana pasca kejadian tim dari KPAD dan DP3A juga proaktif untuk melakukan penanganan bersama terkait dengan kasus yang menjadi atensi publik ini. Baik. Jadi terakhir Pak, artinya ke depan akan ada saksi-saksi yang lain juga yang mungkin akan diperiksa atau bagaimana, Pak? Iya, tim penyidik masih melakukan pendataan terhadap saksi-saksi lainnya yang akan diperiksa, yang mana saksi-saksi tersebut masih sangat dibutuhkan keterangannya terkait dengan memprofiling pelaku, bagaimana keseharian pelaku, dan juga karakternya, apakah ada indikasi pedofil, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Baik. Reinhard. Baik. Pak Muhammad Firdaus, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Kita akan nantikan bersama bagaimana perkembangan penyelidikan selanjutnya ke depan dari pihak kepolisian. Terima kasih. Selamat malam AKBP Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota.